Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu uh, makna tentang filsafat. Apakah itu filsafat? Jadi filsafat itu berasal dari kata Yunani yang berarti philos, yaitu cinta, kecintaan. Kemudian sophia yang berarti kebijaksanaan. Merupakan secara bahasa yaitu merupakan cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara makna filsafat yaitu suatu pokok ilmu yang memikirkan secara mendalam tentang suatu hal. Kita sebagai manusia dituntut untuk berpikir secara mendalam suatu hal. Itu bisa dikatakan bahwa kita sudah berfilsafat. Kemudian pertanyaan kedua, makna filsafat ilmu. Makna filsafat ilmu adalah pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Tentu hal ini sulit untuk dicerna atau dipahami, tapi para ahli seperti Lisai 1996 bahwa filsafat ilmu ini memiliki poin-poin penting yang mudah dipahami. Yang pertama, hakikat ilmu itu sendiri. Jadi ilmu filsafat itu memiliki hakikat ilmu sendiri. Kemudian tujuan dari ilmu. Apa tujuan dari ilmu itu tersebut? Kemudian metode ilmu. Yang keempat, bagian-bagian ilmu. Yang kelima, jangkauan ilmu. Dan yang keenam, hubungan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 cabang filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu, 3 cabang filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yaitu ilmu yang menyelidiki sesuatu yang ada baik secara material maupun hakikat. Jadi berpikir mendalam tentang sesuatu yang ada, bagaimana usulnya, bagaimana sifatnya, tentang objek yang ada, baik berupa objek yang bersifat material maupun hakikat. Kemudian yang kedua, epistemologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang bagaimana cara untuk memperoleh ilmu tersebut, apa metodenya. Nah, kalau misalkan kita dalam beragama Islam itu ada beberapa metode yang dikenal untuk memperoleh ilmu, seperti metode bayani dari kitab-kitab atau dari teks, kemudian burhani memperoleh dari logika, argumen atau akal, kemudian irfani yaitu dari tasawuf. Nah, epistemologi ini mengenai bagaimana metode kita untuk memperoleh ilmu. Kemudian aksiologi yaitu nilai ilmu yang menjelaskan tentang apakah ilmu tersebut bernilai atau berguna untuk kehidupan. Nah, itu pada aspek aksiologi. Nah, 3 hal ini yang menyusun dari filsafat ilmu. Manfaat belajar ilmu filsafat bagi pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap materi yang dibahas melalui 3 cabang ilmu tadi, 3 cabang filsafat ilmu, baik ontologi, kemudian epistemologi maupun aksiologi. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari ilmu filsafat menyadarkan mahasiswa bahwa ilmu itu luas, ilmu itu harus digali. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Mempelajari filsafat, kita memahami bahwa ilmu itu sangat luas. Tidak cukup dengan satu ilmu, maka kita harus mempelajari banyak ilmu. Kemudian manfaat bagi mahasiswa mempelajari ilmu filsafat yaitu membuat mahasiswa mempunyai arahan dan metode dalam merumuskan suatu penelitian hingga berujung apakah penelitian tersebut bermanfaat ataukah tidak. Kemudian hambatan-hambatan ketika mempelajari filsafat yaitu terkadang filsafat dibahas dengan bahasa yang sangat rumit beserta dengan contoh-contoh yang sulit dipahami. Maka
upaya yang dilakukan adalah belajar filsafat dengan guru yang memang ahli di bidang filsafat, yang memiliki kapasitas di bidang filsafat, agar ketika kita mempelajari filsafat bisa terarah, tidak keluar dari pembahasan-pembahasan atau tidak bertentangan dengan akidah, kaidah syariat agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.